Wadidaw, halo Leo. Berjumpa kembali dengan marga anime di sini. One Piece chapter 1131 kembali hadir bersama kita semua dengan judul chapter Loki dari bawah tanah. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut berlayar. Dimulai dengan menampilkan lanjutan cover story perjalanan Yamato volume ke-18 dengan judul Yamato naik Komachio mengejar pencuri. Dalam cover story ini memperlihatkan Yamato bersama Komachio berusaha mengejar pencuri pedang Yasui yang terjadi pada cover sebelumnya. Di momen ini kita dapat menyaksikan Otama dan Speed juga ikut serta membantu Yamato untuk mendapatkan pedang Yasui kembali. Dengan itu berarti cover story selanjutnya kita mungkin akan melihat dalang dari pencurian tersebut. Seseorang yang telah mengganggu perjalanan Yamato sejak awal dirinya ingin mengelilingi negeri Wano Kuni. Menarik. Kemudian cerita One Piece chapter 1131 dimulai melanjutkan chapter sebelumnya, memperlihatkan kapten tercinta kita Monkey D. Luffy di lokasi Loki berada. Sangat senang setelah pada akhirnya Luffy berhasil sampai ke Pulau Elbap, di mana pada panel ini Luffy berbicara tanpa henti, mengungkapkan kepada Loki jika dirinya sangat senang dengan besarnya Pulau Elbap dan betapa menariknya para raksasa Elbap. Melihat Luffy yang terus-terusan berbicara tanpa henti, Loki kemudian marah dan berkata, "Diam, aku sedang bicara!" Kemudian Loki mengeluarkan teriakan kuat yang membuat serigala di sekitar pohon Yggdrasil ketakutan. Lalu kemudian kita bisa melihat kapten tercinta kita Monkey D. Luffy sedang berdiri di atas kaki Loki. Oda Sensei memperkenalkan Loki kepada pembaca dalam kotak pengenalan. Nama Pangeran Terkutuk Elbap, Loki. Bounty khusus pemerintah dunia 2,6 miliar berry. Wadidaw, mengejutkan. Oda Sensei pada akhirnya mengungkapkan bounty buronan untuk Pangeran Loki bernilai 2,6 miliar berry. Luar biasa, seseorang yang hanya hidup di negeri Elbap mendapatkan bounty di angka 2,6 miliar berry, mendekati bounty para bajak laut hebat seperti Luffy, Kid, Lau dan juga Buggy. Di sini marga anime berpikir pemerintah dunia mungkin mengetahui kejadian di Elbap tentang kematian Raja Haral yang membuat pemerintah dunia menyadari ancaman dari Pangeran Loki bagi dunia. Angka 2,6 miliar berry sangat tinggi bagi seseorang yang belum pernah membuat kerusakan di dunia One Piece. Bounty Loki ini bisa saja akan bertambah besar saat dirinya memulai misi untuk menghancurkan dunia, seperti yang dia sebutkan pada chapter sebelumnya. Dalam 2 chapter, Oda Sensei telah mengungkapkan 3 bounty dari raksasa Elbap dan ketiganya memiliki bounty yang sangat tinggi. Menarik. Kemudian melanjutkan cerita One Piece, memperlihatkan Loki berbicara kepada Luffy dan berkata, "Aku adalah dewa matahari yang diwariskan di negeri ini. Jangan asal bicara tanpa izinku. Manusia, sekarang katakan, menurutmu bagaimana keadaanku?" Lalu Luffy berkata, "Menurutku, jelas kamu ditahan." Kemudian Loki membalasnya, "Pandai mengamati, tapi siapa yang mau hidup terbelenggukan? Siapa yang lain? Aku pun ingin bebas, Rodi." Mendengar Loki menyebut dirinya Rodi, Luffy pun marah dan berkata kalau namanya adalah Luffy. Lalu Loki kemudian menjelaskan jika dirinya sudah terjebak selama 6 tahun, di mana Loki berkata jika dirinya adalah orang terkuat di Elbap. Namun pohon tempat dia terikat adalah pohon harta Adam yang menjadi pusat kerajaan Warland. Rantai yang membelenggunya terbuat dari kairoseki atau batu laut, jadi dia nggak bisa melarikan diri. Kemudian Loki menatap Luffy dan berkata, "Ayo kita buat kesepakatan, Luffy. Kamu kan bajak laut. Cari kunci di desa di atas sana dan bebaskan aku. Nanti aku akan menghancurkan satu kru bajak laut yang kamu mau." ucapnya. Kemudian Loki kembali berbicara tanpa henti dan menjelaskan jika tanah bersalju ini disebut dunia bawah, tempat penjara sekaligus tempat eksekusi bagi raksasa yang melanggar hukum. Para penjahat raksasa dibuang ke sini dan gak ada yang berani mendekat karena banyak binatang buas di hutan tersebut. Diketahui jika binatang di dunia bawah, mereka semua disebut sebagai raja di gunung-gunung teman dari Pangeran Loki sejak kecil.
Lalu dalam halaman ganda yang spektakuler, binatang buas raksasa berkumpul mengelilingi kapten tercinta kita, Baka Sencho Monkey D. Luffy. Binatang-binatang mirip seperti binatang di Pulau Rusukaina, tempat Luffy berlatih. Mulai dari beruang kutub, gorila, serigala, ular, dan mamut. Lalu beberapa manusia aneh juga muncul di dekat Luffy, di mana tampaknya para manusia ini adalah bawahan Loki, karena mereka menutupi wajah dan tubuh mereka menggunakan mantel kulit hewan dan memakai masker gas. Lalu Luffy berkata, rasanya jadi nostalgia. Lalu Loki berkata, kalau kamu berani melawan perintahku, mereka nggak akan tinggal diam. Kemudian dalam panel yang sangat keren, Luffy menggunakan Hausoku Haki yang membuat semua binatang di sekitarnya takluk atau tunduk kepada Luffy. Di mana pada panel ini Loki dan para bawahannya terkejut. Lalu kemudian Monkey D. Luffy melompat ke tangan gorila dan para binatang lain menatap Luffy dengan sangat ramah. Lalu bawahan manusia Loki berkata, semoga dia nggak bikin kita pingsan kayak waktu Shanks si rambut merah datang ke sini. Mendengar nama Shanks, Luffy terkejut dan bertanya, apakah kalian bilang Shanks? Lalu bawahan Loki berkata, ya, tapi ada hal yang lebih penting terjadi sekarang. Mengetahui jika Luffy mengenal Shanks, Loki pun bertanya, siapa orang pendek ini atau Luffy yang dia maksud. Kemudian setelah Loki menyadari jika Luffy membicarakan Shanks dengan penuh emosional, dan lalu Loki menggoda Luffy dengan berkata, jadi kamu kenal si rambut merah? Ya, dia pernah kesini. Kita membicarakan bajak laut ayam itu kan? Mendengar Loki mengejek Akagami no Shanks, kapten tercinta kita, kemudian berubah ke bentuk gear keempatnya dan langsung menyerang Loki. Tapi Loki menghindari pukulan tersebut dengan menggerakkan kepalanya. Melihat Luffy yang marah, Loki beserta bawahan-bawahannya dan juga binatang buas terkejut. Kemudian Loki berkata, wow bodoh, tunggu, aku cuma bercanda. Lalu Luffy berkata, jangan pernah bilang itu lagi. Kemudian Loki menatap Luffy dan berkata dalam hati, kalau aku bisa bebas dari sini, orang ini yang bakal kubunuh pertama. Kemudian Luffy bertanya soal urusan Shanks di sini dan apakah dia masih di Pulau Elbap. Loki pun menjawab, aku nggak akan kasih tahu secara cuma-cuma, ucapnya. Wadidaw, dialog antara Luffy dan Loki ini mengungkap suatu hal yang menarik. Seperti yang Loki sebutkan, jika dirinya telah dipenjara di pohon harta Adam selama 6 tahun atau 6 tahun yang lalu. Dalam chapter 957, kalau 6 tahun yang lalu Akagami no Shanks baru menjadi seorang Yonko, di mana kecocokan ini membuat marga anime berpikir jika Shanks adalah seseorang yang mengalahkan Pangeran Loki 6 tahun yang lalu dan memenjarakan Loki di pohon harta Adam. Itulah sebabnya Loki mengetahui Akagami no Shanks dan berbicara bajak laut ayam kepada Shanks. Hal ini juga didukung dengan alasan kenapa Loki bisa mendapatkan bounty sebesar 2,6 miliar berry. Karena pemerintah dunia mungkin mengetahui Raja Harald dilenyapkan oleh Loki. Namun secara bersamaan, Akagami no Shanks datang membantu raksasa Elbap menghentikan kekacauan di Elbap dan mengalahkan Pangeran Loki. Hal tersebut dianggap adalah pencapaian yang luar biasa oleh pemerintah dunia, sehingga akhirnya Akagami no Shanks dianggap sebagai seseorang yang bisa dikatakan adalah Yonko baru pada saat itu. Dari kecocokan ini marga anime begitu yakin Shanks adalah orang yang mengalahkan Loki 6 tahun yang lalu, yang membuat Shanks menjadi seorang Yonko. Perlu diingat, menjadi seorang Yonko, orang tersebut harus memiliki prestasi yang besar. Sebagai contoh, Kurohige alias Marshal D. Teach menjadi Yonko setelah dirinya mengalahkan sisa-sisa bajak laut Shirohige saat pertempuran volume kedua berlangsung. Luffy mengalahkan Kaido sehingga dirinya dianggap sebagai Yonko. Bagi menjadi Yonko karena menciptakan organisasi berbahaya dan memiliki bawahan kuat seperti Mihawk dan Crocodile. Jadi sangat pantas bagi pemerintah menganggap Shanks menjadi seorang Yonko 6 tahun yang lalu karena Shanks mengalahkan raksasa terkuat di Elbap. Seorang raksasa dengan buah iblis legendaris. Wadidaw. Kemudian berlanjut,
dan adegan berpindah di jembatan kastil tempat Sanji dan lainnya berada, di mana Sanji, Zoro dan yang lainnya melihat Rodo mengejar mereka, sementara Garp dan Goldberg juga mengejar Rodo. Di momen ini Roronoa Zoro mau melawan mereka, namun Usopp bilang mungkin mereka teman dari Dory dan Brogy, jadi mereka semua memutuskan lari ke desa Elbap di atas. Lalu Nami berkata, "Kita tamat kalau mereka menangkap kita." Di mana kita melihat mereka semua berlari ke atas tempat desa Elbap berada. Kemudian adegan kembali berpindah, kembali ke dunia bawah, tapi di area lain. Dalam halaman ganda yang luar biasa, kita bisa melihat Hajrudin dan Stansen mengalahkan rusa besar. Lalu Hajrudin berbicara, dapat rusa besar ini, kamu gak akan menemuin makhluk ini di hutan atas. Dagingnya luar biasa. Bisa kubayangkan senyum besar Luffy melihat ini." Lalu Stansen berkata, "Tapi ini berat banget, gimana cara bawa baliknya?" Kemudian Hajrudin mengatakan, "Jangan bikin malu diri sendiri. Daging ini buat orang yang sudah menyelamatkan hidup kita." Di mana dalam dialog ini terlihat panel kilas balik tentang Ars Dressrosa dan bajak laut prajurit raksasa baru milik Hajrudin. Hajrudin dan Stansen kemudian membawa rusa itu pergi. Kemudian adegan berpindah ke kapal Elbap, di mana adegan berfokus kepada Soul King Brook sedang memotong rambut Nico Robin sesuai permintaannya. Di mana di momen ini semua orang tampak gembira melihat penampilan baru dari Nico Robin. Di mana Franky mengatakan kalau dirinya nostalgia melihat rambut baru Nico Robin. Kemudian kita melihat close up Nico Robin, ternyata Brook memotong poninya, membuat Robin kembali ke gaya rambut pra-time skipnya. Semua tampak gembira. Lalu kemudian kita melihat kapal Elbap akhirnya sampai di Pulau Elbap. Di halaman terakhir chapter kali ini, semua orang di kapal bisa melihat pulau raksasa itu. Lalu para raksasa berkata, "Kabutnya hilang, itu pulau kita, mari mendarat." Lalu pada panel terakhir di suatu tempat di Elbap, seseorang berteriak dengan sangat cemas, orang misterius, "Tolong, Saul Sensei jatuh, dia nggak bergerak sama sekali." Wadidaw. Ending yang mengejutkan, saat Nico Robin hampir mendarat di Elbap secara tiba-tiba, Jaguar di Saul jatuh tanpa bisa bergerak. Peristiwa yang sangat aneh dan marga anime bertanya-tanya, apakah Jaguar di Saul telah melihat Nico Robin berada di pantai Elbap, sehingga dia terjatuh karena kangen atau karena melihat Nico Robin telah dewasa, atau mungkin karena suatu hal yang lain. Menarik untuk ditunggu kelanjutan mengenai kondisi dari Jaguar di Saul, sosok penyelamat dari hidup Nico Robin. Dan kabar terakhir, kabar yang sangat mengembirakan, karena minggu depan tidak libur. Mantap Oda Sensei. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian, Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, marga anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.